Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini, agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Indonesia merupakan negara yang menakjubkan, mulai dari keindahan alam, keanekaragaman suku, kekayaan alam, bahkan hingga misteri Indonesia yang masih menjadi perdebatan. Misteri tentang Indonesia diantaranya adalah tentang pernyataan Aryo Santos, Profesor Teknik Nuklir di Universitas Federal Minas Gerais, Brazil, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah Atlantis yang hilang. Selain itu, Kiai Haji Fahmi Basya, seorang perintis Zikrul Alamin, juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negeri Sabah pada masa Nabi Sulaiman, serta beberapa peneliti yang mengatakan bahwa Indonesia adalah peradaban tertua setelah ditemukannya situs di Gunung Padang. Penemuan situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat cukup mengejutkan berbagai kalangan masyarakat, khususnya para peneliti arkeologi. Pasalnya, berdasarkan penelitian, situs ini diperkirakan berusia sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi. Jika memang situs di Gunung Padang berusia hingga 13.000 tahun sebelum Masehi, maka hal ini dapat mengubah peta peradaban dunia. Pasalnya, peradaban Mesopotamia dan piramida Giza di Mesir, yang selama ini dipercaya sebagai peradaban tertua di dunia. Perkiraan usia piramida di Mesir adalah 2.500 sampai 3.000 sebelum Masehi, dan peradaban Mesopotamia sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Kedua peradaban ini dianggap sebagai peradaban tertua hingga saat ini. Dan jika memang usia situs Gunung Padang adalah sekitar belasan ribu tahun lalu, tentu peradaban tertua berada di Indonesia. Penelitian mengenai situs Gunung Padang dilakukan sejak tahun 2011. Setelah diteliti selama hampir 2 tahun, diketahui bahwa situs Gunung Padang bukanlah sebuah situs yang sederhana, melainkan sebuah monumen yang sangat besar. Situs ini diperkirakan luasnya mencapai 10 kali luas Candi Borobudur di Jawa Tengah. Koordinator tim peneliti mandiri terpadu Gunung Padang, yaitu Profesor Denny Hilman Natawijaya, mengatakan berdasarkan penelitian yang dilakukannya selama ini, terlihat bahwa susunan batu pada situs Gunung Padang sudah cukup maju. Susunan batu tersebut mirip dengan teknologi situs Machu Picchu di Peru. Menurut Denny, yang lebih mengejutkan dari penemuan situs Gunung Padang ini adalah umur susunan batu yang berbeda-beda dari setiap lapisannya. Lapisan teratas berumur lebih muda, yaitu 500 tahun sebelum Masehi. Ada pula lapisan yang berumur 7.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan jika dihitung hingga lapisan terbawah, situs Gunung Padang diperkirakan usianya sekitar 13.000 tahun. Hasil pengeboran tim peneliti bencana katastrofik purba menunjukkan pada kedalaman hingga 20 meter ditemukan jejak hasil buatan manusia. Situs megalitik Gunung Padang di Cianjur yang diperkirakan dibangun pada 1.500 sampai 1.000 sebelum Masehi adalah situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara dan merupakan contoh bangunan masa prasejarah punden perundak dalam skala besar. Megalitikum adalah suatu kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar. Batu-batu tersebut diratakan secara kasar untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berunda, dan arca adalah berbagai hasil terpenting dari kebudayaan megalitikum. Situs Gunung Padang yang ditemukan pada tahun 1979 oleh penduduk setempat dinilai memiliki informasi luar biasa mengenai peradaban Indonesia ribuan tahun lalu. Situs megalitikum Gunung Padang tidak dibangun pada satu era, tapi struktur tersebut dibangun berkelanjutan dalam 3 masa, dari 8.000 sebelum Masehi hingga 1.000 sebelum Masehi. Lapisan tertua yang berusia 10.000 tahun tertimbun di bawah tanah, sementara lapisan muda berusia 3.000 tahun. Peneliti menyebut anehnya struktur bangunan candi ini seperti sengaja disamarkan, seperti sengaja ditimbun menggunakan tanah dan didirikan megalit sederhana di atasnya. Penelitian tersebut juga mengungkap kalau mereka telah melakukan berbagai studi untuk membuktikan bahwa ada struktur di bawah situs megalitikum itu. Studi tersebut melibatkan berbagai ahli studi yang lengkap. Mereka juga sudah melakukan 6 pengeboran sedalam 30 meter dan penggalian sedalam 11 meter. Selain Dr. Denny,
Ketua Exploration Think Tank Indonesia, yaitu Dr. Andang Bakhtiar, mengatakan memang terdapat harta karun yang tersimpan di situs tersebut. Ilmu adalah harta karunnya. Kita dibilang masih zaman batu saat zaman Kekaisaran Romawi. Katanya baru setelah letusan Krakatau di abad keempat, masyarakat kita menetap dan membuat kerajaan. Apakah benar pada masa itu nenek moyang kita belum mengenal apa-apa? Kemungkinan besar bencana besar masa lalu yang menyebabkan peradaban prasejarah Indonesia terus-terusan musnah. Hipotesisnya adalah ketika ada peradaban dan sudah maju, dihajar oleh bencana tsunami atau gunung meletus sehingga peradaban tersebut musnah, maka muncul kembali dan mulai dari nol. Kemudian hal serupa terjadi lagi. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia adalah rumah dari ratusan gunung api dan tercatat sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Terlebih lagi posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa membuat Indonesia lebih rentan terhadap berbagai bencana alam. Pendapat lain juga dikemukakan bahwa ada peradaban tua yang pernah ada di situs Gunung Padang. Hal itu dibuktikan dengan penemuan logam, gerabah, dan cara mereka menyusun batuannya. Strukturnya memang kelihatan sederhana, namun efektif menahan bencana tanah longsor maupun gempa bumi. Sementara keberadaan batu-batu berjenis kolmunar join yang terpotong rapi di sekitar puncak Gunung Padang mengisyaratkan bahwa manusia pada masa itu sudah mengenal teknologi memotong batu dan juga memindahkannya ke puncak bukit. Batu-batu itu menurut para peneliti bukan berasal dari Gunung Padang, melainkan dipotong-potong menjadi sedemikian rupa dan diangkut oleh manusia dari kawasan luar Gunung Padang ke puncak bukit. Selain mengisyaratkan keberadaan peradaban maju, para peneliti juga mengatakan bahwa konstruksi situs Gunung Padang memang menyerupai piramida, namun tidak seperti piramida yang selama ini kita kenal. Ditinjau dari segi arsitektur, Gunung Padang mempunyai model yang serupa dengan model arsitektur Candi Borobudur. Hal itu karena Gunung Padang maupun Candi Borobudur dibangun dengan cara memodifikasi struktur perbukitan. Keduanya sama-sama dibentuk melalui batu-batu yang disusun dan ditempel serupa konstruksi piramida yang disebut piramida tangga. Bedanya, situs Gunung Padang dibangun jauh lebih awal ketimbang Candi Borobudur. Jika Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-7, pada masa Kerajaan Medang atau Mataram kuno, Gunung Padang dibangun oleh peradaban manusia di sekitar era Megalitikum. Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. Ali Akbar, peneliti Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Bambang Budi Utomo, menganggap situs Gunung Padang tak serta-merta menunjukkan keberadaan peradaban manusia kuno yang usianya lebih tua dibanding peradaban Mesir maupun Mesopotamia. Bambang Budi Utomo mengatakan, penelitian pertama di Gunung Padang itu dilakukan oleh Pusat Arkeologi Nasional pada tahun 1979. Kesimpulan dari penelitian itu adalah Gunung Padang merupakan situs megalit. Di Indonesia itu, usia tertua bangunan megalit paling lama berusia 600 Masehi. Itu paling tua. Lebih dari itu, tidak ada. Jadi tidak benar kalau usia Gunung Padang disebut ribuan tahun sebelum Masehi. Mengenai batu-batu kolumnar join yang terpotong rapi di puncak Gunung Padang, Bambang menyatakan bahwa batu-batu itu bukan dipotong oleh manusia, melainkan terpotong-potong oleh proses alami. Bambang Budi Utomo mengatakan, Gunung Padang itu sesungguhnya gunung api yang sudah mati. Batu-batu kolumnar join itu kebetulan bentuknya berfaset-faset dan karena proses alamiah menjadi patah. Oleh orang prasejarah, katakanlah 600 Masehi itu dimanfaatkan sebagai bangunan pemujaan. Jadi semula batuan alami, kemudian dimanfaatkan untuk bangunan punden perunda. Dengan begitu ia menyatakan tidak benar bahwa manusia di sekitar Gunung Padang mempunyai peradaban yang lebih tua dan lebih maju dibanding peradaban Mesir dan Mesopotamia. Ia juga menyanggah situs Gunung Padang tersebut sebagai piramid. Menurutnya Indonesia tidak memiliki budaya piramid di masa lampau. Itulah sekelumit pembahasan tentang situs Gunung Padang. Ada peneliti yang mengatakan bahwa itu adalah hasil dari peradaban manusia. Ada juga peneliti yang mengatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat bagi para peneliti adalah wajar, karena mereka tidak hanya melihat dari satu aspek dalam menentukan. Situs pada Gunung Padang memang masih menjadi perdebatan. Jika benar bahwa situs Gunung Padang adalah peradaban tertua, maka sejarah akan berubah. Namun semua itu perlu dibuktikan, dan bukan hanya sebatas hipotesa semata. Jika benar situs Gunung Padang berusia sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi, maka hipotesa Aryo Santos menjadi terbuka. Hal ini dikarenakan keberadaan Atlantis kala itu yang dikemukakan Plato, bahwa peradaban Atlantis ada di masa 11.000 tahun sebelum Masehi. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, proyek pemugaran situs Gunung Padang telah dilakukan dari tahun 2011. Namun semenjak berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemugaran situs tak lagi berlanjut.
Keadaannya pun menjadi terkatung-katung dan kurang diperhatikan. Padahal situs tersebut merupakan warisan Indonesia yang besar, bukan hanya untuk ilmu pengetahuan, tapi juga bisa menjadi ikon pariwisata. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.